Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Keteguhan dan kekuatan Ratu Kalinyamat dalam melaksanakan sumpahnya, sumpah paling angker sejagat raya. Ditulis oleh tim Okezone, Jumat 7 Januari 2022. Jepara dikenal dengan bandar kecilnya yang dihuni sekitar 90-100 orang pada abad ke-15 atau tahun 1470 Masehi. Dilansir dari buku Suma Oriental karya Tom Price, Sabtu 7 Januari 2021. Kala itu Jepara dikuasai Arya Timur dengan kekuasaan berada di bawah pemerintahan Demak yang dipimpin Sultan Pati Unus 1507 sampai 1521 Masehi. Pati Unus sendiri dikenal dengan perlawanannya terhadap Portugis di Malaka. Setelah Pati Unus wafat, kekuasaan dilimpahkan ke tangan adiknya, Sultan Trenggono pada tahun 1536 Masehi. Jepara kemudian diserahkan pada Sultan Hadirin atau menantu Sultan Trenggono dan anaknya, Ratu Retno Kencono. Saat itu ibu kota Jepara adalah Kalinyamat. Lalu Ratna Kencono dikenal sebagai Ratu Kalinyamat. Babad Tanah Jawi menceritakan bahwa Sultan Trenggono tewas dalam ekspedisi militer di Panarukan, Jawa Timur pada tahun 1546 Masehi setelah terjadi perebutan kekuasaan. Pangeran Sekar atau Raden Kikin adalah adik Pangeran Trenggono, anak dari istri ketiga Sultan Fatah, putri Adipati Jipang. Kedua pangeran itu berhak atas kuasa kesultanan. Pangeran Sekar lebih tua dari Pangeran Trenggono, namun Pangeran Trenggono adalah anak dari istri pertama Sultan Fatah, putri Sunan Ampel. Sultan Trenggono pun merasa berhak menjadi Raja Demak. Lalu Pangeran Prawoto, anak Sultan Trenggono, membunuh Pangeran Sekar di pinggir sungai sehingga dikenal dengan nama Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Sedangkan Arya Penangsang adalah putra dari Pangeran Sekar yang tahu bahwa ayahnya dibunuh oleh Pangeran Prawoto. Arya Penangsang akan menuntut darah ayahnya dengan membunuh keluarga Trenggono. Ia pun mendapat dukungan dari gurunya Sunan Kudus. Arya Penangsang menyuruh abdinya membunuh Pangeran Prawoto. Utusan Arya Penangsang yang lain berangkat ke Pajang untuk membunuh Hadiwijaya atau Joko Tingkir, adik ipar Ratu Kencono. Namun rencana tersebut gagal. Ratu Kalinyamat pun mendengar kabar adiknya Pangeran Prawoto tewas di tangan utusan Arya Penangsang. Ia bersama Sultan Hadirin pergi menghadap Sunan Kudus untuk mendapatkan keadilan. Sunan Kudus ternyata mendukung Arya Penangsang. Sunan Kudus mengatakan bahwa itu akibat dari tindakan Sunan Prawoto yang membunuh Pangeran Sekar Sedo Lepen. Pernyataan itu membuat hati Ratu Kencono dan Sultan Hadirin sakit hati. Dalam perjalanan pulang kembali ke Istana Jepara, rombongan Ratu Kencono dan Sultan Hadirin dihadang Serongpati-Serongpati atau pembunuh bayaran utusan Arya Penangsang. Sultan Hadirin terluka parah hingga akhirnya tewas. Kehilangan dua orang yang dicintai membuat Ratu Kalinyamat bersedih hati. Ia pun bersumpah akan membalas dendam kematian orang yang dicintainya tersebut. Lalu Ratu Kalinyamat memutuskan melakukan topo telanjang atau topo wudhu, dan ritual itu baru akan selesai setelah berhasil memakai kepala Arya Penangsang sebagai alas kaki. Ratu Kalinyamat pun bersumpah, "Ora pisan-pisan ingsun jengkar saka topo ingsun
yen durung iso kramas getih lan keset jambule Arya Penangsang. Artinya ia tidak akan menghentikan laku tapanya jika belum bisa keramas rambut dan darah Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat pun melakukan ritual topo telanjang. Mula-mula dilakukan di Gelang Mantingan, lalu pindah ke desa Danarasa, berakhir di tempat Donorojo Tulakan Keling Jepara. Arya Penangsang berhasil dibunuh Sultan Pajang Raden Hadiwijoyo lewat Senopati Sutowijoyo putra Ki Gede Pemanahan. Mereka duel di tepi Bengawan Sore antara Cepu dan Blora. Ritual topo telanjang Ratu Kalinyamat berakhir setelah Sultan Pajang menghadap Ratu Kalinyamat sambil menenteng penggalan kepala Arya Penangsang dan semangkok darahnya. Kepala Arya Penangsang digunakan untuk keset oleh Nyi Ratu Kalinyamat dan darahnya digunakan untuk keramas. Budayawan Jepara Hadi Priyatno mengatakan bahwa kisah pertapan Ratu Kalinyamat disebut dalam babad Perang Demak. Menurutnya, saat bertapa Ratu Kalinyamat tak benar-benar bertelanjang bulat. Itu ungkapan senepo orang-orang Jawa kuno. Masyarakat menafsirkan ritual Topo Wudo bertapa sambil melepaskan semua pakaiannya. Padahal Topo Wudo yang dilakukan Ratu Kalinyamat bukan dengan bertelanjang, melainkan meninggalkan semua atribut kerajaan sebagai ratu, berbaur dengan masyarakat desa, tuturnya. Demikian kisah keteguhan dan kekuatan Ratu Kalinyamat dalam melaksanakan sumpahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.